Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari terus kita menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melakukan apa yang kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya semampu kita dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita berada pada 10 awal Zulhijjah yang oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dikatakan afdalu ayyamid dunya ayyamul asr. Afdalu ayyamid dunya ayyamul asr, yaitu hari yang paling afdal di dunia ini adalah 10 awal Zulhijjah ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri bersumpah dalam Al-Qur'an dengan firman-Nya auzubillahi minasyaitonir rajim wal fajri wa layalin asyar, demi 10 malam. Imam At-Tabari mengatakan 10 malam ini adalah 10 awal di bulan Zulhijjah ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, dan hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihi ahabbu ila Allah min hadzal ashr," yani al-ashr asyru Zulhijjah. Tidak ada satu hari yang amal soleh, perbuatan baik lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal soleh, perbuatan baik yang kita lakukan pada 10 awal Zulhijjah ini. Jadi tidak ada hari yang kita melakukan satu kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi kebaikan yang kita lakukan pada 10 awal Zulhijjah ini. Para sahabat qalu walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Termasuk jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Termasuk jihad fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji minhu syai'. Kecuali seorang yang keluar dari rumahnya dengan hartanya dan nyawanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala dalam menjelaskan, mensyarah hadis ini mengatakan bahwa 10 awal Zulhijjah ini menjadi puncak kemuliaan hari-hari dalam setahun ini karena ijtamat fihi ummahatul ibadah. Karena di dalamnya, di 10 awal Zulhijjah ini terkumpul dia ummahatul ibadah, induk-induk daripada ibadah, induk-induk dari syariat itu terkumpul di 10 awal ini. Bahkan semua rukun Islam itu ada pada 10 awal Zulhijjah ini, ya kecuali syahadatain itu. Ada 5 yang disebutkan. Yang pertama itu adalah sholat, ya.
Salat artinya ini menjadi perhatian kita juga setelah mendengar hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan tidak ada satu hari yang amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari atau amal soleh yang dilakukan di 10 awal ini. Maka 5 ibadah ini harus menjadi perhatian kita juga. Yang pertama adalah salat. Ya, di 10 awal Zulhijjah ini, atau tepatnya nanti di 10 Zulhijjah itu akan ada salat Idul Adha yang disebut dengan Idul Akbar, hari raya besar. Maka salat ini juga menjadi perhatian kita, terutama sekali salat-salat fardu kita lakukan dengan berjamaah di masjid. Jangan terlambat, jangan masbuk. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan mata qarraba ilayya 'abdi khairun mimma tarattuhu ilaihi. Tidak ada cara hambaku mendekatkan dirinya kepadaku melebihi dia melakukan apa yang difardukannya kepadaku. Dan yang Allah paling fardukan kepada kita ini adalah salat kita. Maka coba di awal Zulhijjah ini kita jaga salat kita. Datang kalau bisa sebelum azan atau pas azan supaya kita bisa salat sunnah. Ya, terutama sekali sholat subuh dengan sholat asar ini kita jaga. Dan nanti puncaknya adalah sholat Idul Adha itu. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Sedekah juga menjadi satu yang sangat dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulnya, terutama sekali di 10 awal Zulhijjah ini. Dan puncaknya nanti adalah kita berkurban, menyembelih satu hewan kurban, satu kambing untuk 1 orang dan keluarga, 1 sapi untuk 7 orang dan 7 keluarganya. Tentu Allah SWT gandengkan dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sungguh aku telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Bagi Rasulullah Al-Kautsar adalah Al-Haud, telaganya. Tapi bagi kita Al-Kautsar adalah an-ni'amul katsirah, nikmat yang banyak. 1 tahun Allah berikan kita nikmat yang banyak, kesehatan, rizki, keluarga yang damai, sahabat, banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kita selama 1 tahun. Maka di 10 Zulhijjah ini khususnya nanti pada hari tasyrik, fasalli li rabbika wanhar, maka berkorban. Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan digandengkannya kata-kata sholli, salat, dan wanhar, berkorban, merupakan 2 ibadah besar. Salat adalah puncak daripada ibadah badaniah, badan kita, fisik kita, dan berkorban adalah puncak ibadah maliyah kita, harta kita. Kemudian yang ketiga adalah ibadah syariat saum. Di 10 awal Zulhijjah ini, khususnya nanti di 10 awal Zulhijjah ini kita dianjurkan sekali untuk berpuasa. Dan puncaknya nanti pada tanggal 9, puasa tanggal 9, yang itu kata Rasulullah, ahtasibu ayukaffirat as-sanatal madiyah wal baqiyah. Aku berharap, kata Rasulullah, untuk menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. 1 hari hadirin, tanggal 9 Zulhijjah kita berpuasa, itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahihnya, menghapuskan dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Puasa ini sampai tanggal 9 Zulhijjah. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan puasa dari awal Zulhijjah sampai tanggal 9 merupakan ibadah atau amal soleh yang disyariatkan. Kalau tanggal 10, 11, 12, 13 diharamkan kita untuk berpuasa. Ini ibadah yang ketiga, rahimahumullah. Kemudian setelah sholat, sedekah, ibadah, kemudian rahimahumullah adalah haji. Haji dilaksanakan di 10 awal Zulhijjah ini, puncaknya nanti pada hari tanggal 9 Zulhijjah mereka wukuf di Arafah, dan itu merupakan puncak pelaksanaan ibadah haji sampai Rasulullah katakan al-hajju Arafah, haji itu adalah di Arafah.
Kemudian yang terakhir hadrakumullah, ibadah besar yang dikumpulkan oleh Allah di 10 awal ini adalah zikir dan doa. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan wadhkurullah fi ayyamin ma'dudat. Ya, dia zikr Allah fi ayyamin ma'lumat. Ma'dudat itu adalah hari tasyrik, ya, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin, kata Rasulullah. Hari tasyrik itu adalah hari untuk kita makan, minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dinamakan hari tasyrik itu. Tasyrik itu dulu orang-orang dia ambil daging korbannya, kemudian dia jemur, ya, dia gantungkan, dia jemur, namanya tasyrik, ya. Kemudian mereka makan selama hari tasyrik itu. Maka kita diharamkan untuk melaksanakan puasa, tetapi Rasul sebutkan ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin. Semua lihat Allah fi ayyamin ma'lumat, yaitu hari-hari tasyrik tambah dengan hari Idul Adha, Arafah. Di sanalah kita disuruh untuk memperbanyak berzikir, ya, berdoa, bertakbir, bertahmid, bertahlil. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW itu fa'akthiru minat tahmid wat takbir wat tahlil. Maka perbanyaklah membaca tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, la ilaha illallah. Juga di antara ibadah qauliyah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, terutama sekali di awal-awal atau di 10 awal Zulhijjah ini, adalah memperbanyak baqiyatu as-salihat. Al-baqiyatu as-salihat itu ada sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Fa ayyuhunna tabdaun. Mana-mana yang mau dimulai. 4 kalimat ini hadrakumullah terkumpul semuanya apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kita bertakbir, bertahmid, bertahlil, semuanya ada dalam kalimat ini. Dan juga kita memperbanyak doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di samping kita menjaga 5 ibadah besar yang disebutkan oleh para ulama kita, oleh Rasulullah SAW, ya, juga pada 10 awal Zulhijjah ini kita mencoba berusaha untuk menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan dosa. Karena kaidah yang diberikan oleh para ulama, ketika di tempat itu, di waktu itu ada afdaliyahnya untuk beribadah, maka di tempat dan di waktu itu juga lebih besar dosanya kalau kita melakukan maksiat. Di masjid misalnya, ketika kita sholat di masjid pahalanya besar, maka melakukan maksiat di masjid itu juga lebih besar dosanya. Di 10 awal Zulhijjah ini, ketika Rasulullah SAW katakan tidak ada yang lebih baik daripada yang kita lakukan di 10 awal Zulhijjah ini, maka ketika melakukan maksiat juga dosanya lebih besar, lebih berat daripada ketika kita melakukannya di hari-hari lain. Mari kita memperbanyak bertaubat kepada Allah SWT, beristighfar kepadanya, memohon ampun, berdoa, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, bisa mendengar kebaikan-kebaikan dan mengamalkan yang terbaik yang berdasarkan kepada firman Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana syu'unana wa la takilna ila anfusina tarfatain. Allahumma aslih dinana alladhi hiya ismatu amrina wa aslih dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.